Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Al-Rafi, nomor BP 2323210016, angkatan 43A, di mana dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Profesor Dr. Sarjon David Eskom MSc, Program Studi Magister Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Adapun pembahasan kali ini yaitu mengenai Big Data Meaning Analysis. Apa yang dimaksud dengan Big Data Meaning? Big Data Meaning adalah proses mengekstrak pengetahuan atau wawasan yang berharga dari kumpulan data besar atau Big Data. Proses ini melibatkan analisis, pengolahan, dan pemetaan data untuk menemukan pola, tren, dan informasi yang relevan yang tidak dapat diidentifikasi dengan cara tradisional. Big Data Meaning membantu organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan strategi bisnis. Ada beberapa teknik Big Data Meaning. Yang pertama yaitu classification, yaitu mengkategorikan data dalam kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu clustering. Clustering mengelompokkan data berdasarkan kesamaan tertentu. Kemudian teknik yang ketiga yaitu association rule learning, atau pembuatan aturan asosiasi. Menemukan hubungan atau pola keterkaitan antar item dalam kumpulan data. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu regression atau regresi. Memprediksi nilai kontinu berdasarkan input tertentu. Selanjutnya yaitu anomaly detection atau deteksi anomali. Merupakan mencari data yang menyimpang dari pola normal. Kemudian dimensionality reduction atau reduksi dimensi. Mengurangi jumlah variabel fitur agar analisis lebih sederhana dan cepat. Adapun teknik selanjutnya yaitu Text Meaning and Natural Language Processing atau NLP, yaitu mengolah dan menambang data berbasis teks dalam jumlah besar. Selanjutnya yaitu Deep Learning. Teknik ini berbasis neural network skala besar untuk menambang data yang kompleks seperti gambar, suara, dan teks. Berikut 3 bentuk pengetahuan atau knowledge yang dihasilkan dari proses Big Data Meaning, yaitu yang pertama pengetahuan deskriptif. Pengetahuan ini menggambarkan karakteristik data atau pola yang ada, misalnya berupa pola konsumsi produk, tren cuaca, atau pola perilaku pengguna. Pengetahuan deskriptif ini membantu untuk memahami data secara umum. Yang kedua yaitu pengetahuan prediktif. Pengetahuan ini digunakan untuk memprediksi kejadian yang akan datang berdasarkan pola yang ditemukan dalam data. Sebagai contoh, analisis data pelanggan untuk memprediksi perilaku pembelian mereka di masa depan atau memprediksi cuaca berdasarkan data historis. Selanjutnya, pengetahuan preskriptif. Pengetahuan ini memberi rekomendasi atau saran tentang langkah terbaik yang dapat diambil dalam situasi tertentu. Sebagai contoh, sistem rekomendasi di e-commerce yang memberikan produk berdasarkan preferensi pelanggan sebelumnya, atau sistem manajemen logistik yang mengoptimalkan rute pengiriman. Selanjutnya kita bahas yaitu apa itu rule asosiasi. Rule asosiasi adalah teknik dalam data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan atau asosiasi antara item dalam dataset. Sebagai contoh dalam analisis transaksi, kita mungkin ingin mengetahui produk apa yang sering dibeli bersama oleh pelanggan. Rule asosiasi biasanya diterapkan untuk menganalisis hubungan antar item dalam data transaksi, seperti market analysis. Contohnya rule asosiasi roti dengan mentega. Artinya jika seseorang membeli roti, kemungkinan besar mereka juga akan membeli mentega. Selanjutnya yaitu tahapan algoritma a priori dalam menghasilkan rule asosiasi. Menentukan item set yang frequency atau frequency item set. Langkah pertama adalah menemukan item set, kombinasi item yang sering muncul dalam dataset.
Untuk melakukan ini, kita menghitung frekuensi setiap item set dan membandingkannya dengan nilai threshold minimum yang telah ditetapkan, misalnya support threshold. Selanjutnya, membangun kumpulan item set yang lebih besar. Setelah mendapatkan frekuensi item set, tingkat pertama misalnya roti, mentega, kita menggabungkan item set tersebut untuk membentuk item set yang lebih besar, misalnya roti dan mentega. Selanjutnya yaitu mengecek kelayakan item set baru. Algoritma a priori memastikan bahwa setiap subset dari item set yang lebih besar adalah item set yang sering muncul. Ini mengurangi jumlah kombinasi yang perlu dipertimbangkan dan meningkatkan efisiensi algoritma. Menemukan rule asosiasi. Setelah frekuensi item set ditemukan, aturan asosiasi dibangun berdasarkan item set tersebut. Aturan ini harus memenuhi dua kriteria utama, support dan confidence. Berikut merupakan penerapan algoritma a priori menggunakan aplikasi WK, di mana pada data ini kita memiliki 4 transaksi. Pada transaksi pertama, yaitu dengan jumlah transaksi 1000, mereka membeli A, B, dan C, di mana pada item 1000 ini mereka dapatkan nilai Y, di mana data ini akan kita aplikasikan pada software WK. Sebelum itu kita buat terlebih dahulu data ini dalam bentuk tabel menggunakan Microsoft Excel. Nah, selanjutnya kita akan membuat database untuk penerapan algoritma a priori dalam menghasilkan role asosiasi. Pada kali ini penerapannya kita menggunakan software WK. Sebelum itu saya terlebih dahulu membuat database yang akan kita gunakan pada software WK, di mana pada transaksi A, B, C, D, E, dan F memiliki beberapa nilai transaksi, di mana nilai transaksinya yaitu ada Y dan ada juga 0. Baiklah, selanjutnya kita praktekkan pada software WK. Sebelum itu, kita terlebih dahulu menyimpan database ini menggunakan extension .csv, di mana file ini saya simpan pada folder dokumen dengan nama file data.iksan.csv. Baiklah, di sini kita selanjutnya membuka file database yang akan kita buat pada tabel Excel tadi, di mana pertama kita buka open file terlebih dahulu, kemudian kita cari file database yang telah kita buat tadi dengan format extension .csv yang bernama dataiksan1.csv. Kemudian kita klik open. Selanjutnya di sini kita klik associates, kemudian kita klik a priori. Di sini kita rubah terlebih dahulu lower bound min supportnya menjadi 0,5 dan min metriknya menjadi 0,5. Lalu kita OK-kan, kemudian kita klik start. Maka di sini telah muncul bahwasanya ketika pembelian C, maka A juga bersamaan dibeli, di mana nilai confidence-nya yaitu 100%. Kemudian selanjutnya, ketika pembelian A, maka dengan bersamaan juga membeli C dengan nilai confidence-nya 0,67. Apa itu clustering? Clustering adalah teknik dalam data mining yang digunakan untuk mengelompokkan data yang memiliki karakteristik serupa ke dalam kelompok yang disebut cluster.
Tujuan dari clustering adalah untuk meminimalkan variasi dalam kelompok yang sama dan memaksimalkan variasi antar kelompok yang berbeda. Clustering sering digunakan dalam segmentasi pasar, analisis citra, dan analisis data sosial. Bagaimana algoritma Cummins bekerja dalam menghasilkan cluster? Menentukan jumlah cluster. Pertama, tentukan jumlah cluster yang diinginkan. Ini adalah jumlah kelompok yang ingin Anda temukan dalam dataset. Kemudian inisialisasi titik tengah atau centroid. Pilih cluster titik data secara acak sebagai titik pusat centroid dari masing-masing cluster. Kemudian menghitung jarak dan penugasan ke cluster. Hitung jarak setiap titik data ke centroid yang terdekat dan tetapkan titik data tersebut ke cluster yang memiliki centroid terdekat. Selanjutnya, memperbarui centroid. Setelah penugasan selesai, hitung ulang centroid masing-masing cluster berdasarkan rata-rata posisi titik data dalam cluster tersebut. Selanjutnya, iterasi. Langkah ini diulang sampai posisi centroid tidak berubah lagi, atau perubahan sangat kecil. Proses ini biasanya berhenti ketika konvergensi tercapai. Baiklah, selanjutnya penerapan algoritma Cummins dalam menghasilkan cluster. Penerapannya kali ini menggunakan software WK, di mana sebelum itu terlebih dahulu kita siapkan database-nya dahulu pada tabel Excel, di mana database ini merupakan nilai dari staf kantor pertanahan Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya, file database ini kita simpan dengan file extension .csv. Di mana di sini saya menyimpannya dengan nama data Iksan Cummins. Kita simpan di dokumen. Setelah kita berhasil menyimpannya, selanjutnya kita ke software WK, di mana pada software WK terlebih dahulu kita rubah extension file database tadi yang sebelumnya .csv, kita rubah ke extension .arff. Pada software WK kita pilih tools, kemudian kita pilih arff viewer, kemudian kita buka file yang kita simpan database terlebih dahulu dengan extension csv tadi pada dokumen. Di mana tadi nama filenya yaitu data iksancummins.csv. Kemudian kita klik open, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita simpan kembali data ini dengan extension .arff. Kita klik save as, kemudian kita simpan di dokumen dengan nama data iksancummins.arff. Maka data sudah selesai kita buat. Selanjutnya kita akan kembali ke WK Explorer. Pertama kita buka file dulu, file dokumen yang telah kita rubah tadi formatnya, data iksan cummins.arff. Maka di sini terdapat 10 data.
Namun data yang kita gunakan hanya bernilai numerik, di mana untuk nomor dan nama kita remove. Setelah itu, selanjutnya kita ke cluster. Di sini kita memilih cluster simple comments, kemudian kita ke simple comments, di mana di sini kita mengclusternya terdiri dari 2 cluster. Kemudian kita oke kan. Selanjutnya kita klik start. Maka di sini terdapat 12 data dengan 2 cluster, di mana ada 10 cluster dan ada 2 cluster. Selanjutnya kita ingin mengetahui siapa saja nama orang staff yang termasuk pada cluster 0 dan siapa saja yang termasuk pada cluster 1. Yaitu dengan cara klik kanan pada simple comments, kemudian kita klik visualize cluster assessment, kemudian kita klik di sini save, kita simpan di dokumen, dengan nama file hasil comments Iksan dengan format extension yaitu .orff. Kemudian kita save, ini kita closekan saja, ini juga. Selanjutnya kita buka file hasil comments iksan.arff. Kita open. Kemudian selanjutnya kita save askan menjadi extension.csv. Oke, setelah berhasil kita simpan dengan extension.csv, kemudian kita buka file tersebut kembali pada Microsoft Excel. Di mana file tadi kita simpan di dokumen. Dengan extension.csv. Oke, ini dia. Kemudian kita open. Maka di sini terdapat ada 2 cluster 0 dan cluster 1. Selanjutnya kita salin terlebih dahulu nama-nama yang ada pada database awal tadi yang telah kita buat. Baik, kita kopikan saja nomor sama namanya, kemudian kita pastikan pada hasil tadi. Selanjutnya kita sort. Maka didapatkan cluster 1 terdiri dari 2 orang dan cluster 0 terdiri dari 10 orang.
Baiklah, itulah tadi penerapan algoritma K-means dalam menghasilkan cluster. Selanjutnya, rangkuman yang saya buat yaitu Big Data Mining menghasilkan berbagai bentuk pengetahuan seperti deskriptif, prediktif, dan preskriptif yang membantu dalam menggali pola, memprediksi kejadian, dan memberikan rekomendasi berbasis data. Teknik seperti rule asosiasi dan a priori digunakan untuk menemukan hubungan antar item dalam data, sedangkan clustering dan algoritma K-means digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan keamanan. Semua metode ini dapat diterapkan secara efektif menggunakan tools seperti WK. Baiklah, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan terkait Big Data Mining Analysis. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.